Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri atas dari batuan. Umumnya lapisan ini terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua macam, yaitu lapisan sial di bagian atas dan lapisan sima di bagian bawah. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk CO2 dan Al2O3. Lapisan sima yaitu silisium magnesium. Lapisan sima yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 1000 km. Dengan susunan kerak bumi dan mantel, posisi litosfer berdekatan dengan astenosfer. Litosfer termasuk lapisan kuat yang terletak di atas astenosfer yang lemah. Posisi litosfer membuat litosfer mudah turun ke astenosfer. Penurunan posisi litosfer ke astenosfer dipengaruhi oleh gaya regang dan gaya tekanan batuan. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Pada lapisan ini pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan CO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat dan memiliki ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian, yaitu litosfer atas merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau sepertiga bagian, dan litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang bermanfaat bagi manusia, bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah, di antaranya minyak bumi, emas, gas, batu bara, besi, nikel, dan timah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling atas. Karena itu, litosfer merupakan lapisan yang dapat dihuni oleh manusia. Di dalam lapisan litosfer, manusia hidup dan berkembang, menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Lapisan litosfer juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di lapisan ini, manusia dapat membangun tempat tinggal, bercocok tanam, membuat lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya. Berfungsi untuk tempat makhluk hidup, menjalani kehidupannya. Batuan penyusun litosfer tersebut bisa dimanfaatkan dalam berbagai semua bidang, paling banyak di bidang industri. Penyusunan juga dapat dimanfaatkan, yaitu berfungsi sebagai sumber, serta juga pemenuhan kebutuhan manusia lainnya. Mineral penyusun litosfer ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal seperti misalnya bahan-bahan, peralatan rumah tangga, industri elektronika, perhiasan, dan lain-lainnya. Struktur lapisan kulit bumi atau litosfer. Litosfer terdiri atas batuan dari dua lapisan utama bumi, yaitu kerak dan mantel bumi. Litosfer berisi seluruh kulit luar planet yang tipis yang dikenal sebagai kerak dan bagian paling atas dari lapisan bawah berikutnya yang dikenal sebagai mantel. Batuan bukanlah benda yang keras saja berupa batu dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan sebagainya. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, badisfer, yaitu inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan naif. Yang kedua, ada lapisan antara, yaitu lapisan yang terdapat di atas naif dengan tebal 1.700 km.
Lapisan ini disebut juga asthenosfer mautel yang merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Berat jenisnya 5 gram per cm 3. Litosfer yaitu bagian paling luar yang terletak di atas lapisan antara dengan ketebalan 1200 km. Berat jenis rata-rata 28 gram per cm 3. Kali ini saya akan menjelaskan material pembentukan litosfer. Litosfer tersusun atas 3 macam material utama dengan bahan dasar pembentukannya adalah magma dengan berbagai proses yang berbeda-beda. Berikut merupakan material batuan penyusun litosfer. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya magma beku, batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku dalam. Batuan beku dalam terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Kedua, batuan beku gang. Batuan beku gang terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Ketiga, batuan beku luar. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, seperti magma hasil letusan gunung berapi. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang terlepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan tertransportasikan oleh aliran angin, air maupun oleh gletser yang kemudian terendap dan terjadilah proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen organik berdasarkan tenaga yang mengangkut batuan sedimen terdiri atas batuan sedimen airis, batuan sedimen glasial, batuan sedimen akuatis, batuan sedimen marin, batuan malihan. Batuan malihan terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mantel bumi. Mantel bumi. Mantel adalah bagian dari planet kebumian atau benda langit lain yang cukup besar sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatannya. Seperti planet kebumi lainnya, bagian dalam bumi secara kimiawi terbagi menjadi lapisan-lapisan. Mantel adalah lapisan yang berada di antara kerak dan inti luar. Mantel bumi adalah bagian terbesar dari interior bumi. Mantel terletak di antara inti bumi yang sangat panas dan kerak bumi. Saat bumi mulai terbentuk sekitar 4, miliar tahun yang lalu, besi dan nikel dengan cepat terpisah dari batuan dan mineral lainnya untuk membentuk inti planet baru. Bahan cair yang mengelilingi inti adalah yang awal mula mantel bumi. Selama jutaan ion tahun, mantel bumi pun mendingin. Air yang terperangkap di dalam mineral meletus dengan lava. Karena lebih banyak air yang dikeluarkan, mantel bumi pun menjadi padat. Selengkapnya, dilansir dari National Geographic, berikut adalah ciri-ciri mantel bumi. Pertama, mantel dibagi menjadi beberapa lapisan, yakni mantel atas, zona transisi, dan mantel bawah. Kedua, mantel bumi memiliki ketebalan sekitar 2.900 km dan merupakan 84% dari total volume bumi. Ketiga, batuan yang membentuk mantel bumi sebagian besar adalah silikat, yakni berbagai macam senyawa yang memiliki struktur silikon dan oksigen yang sama. Silikat yang umumnya ditemukan di mantel bumi adalah olivin, garnet, dan pirosen. 4. Elemen lain mantel bumi adalah besi, aluminium, kalsium, natrium, dan kalium. 5. Suhu mantel bumi sangatlah bervariasi, mulai dari 1000 derajat Celcius di dekat kerak bumi
hingga 3700 derajat Celcius di dekat inti.